Materi yang akan saya bawakan adalah komponen komputer. Komponen dasar hardware. Pengertian hardware adalah semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data pada proses komputer sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan sehingga output dari setiap komputerisasi mampu terwujud. Hardware juga berperan penting dalam komputer karena fungsinya untuk mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Fungsi hardware. Secara umum, hardware terbagi atas 4 fungsi. Yang pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirim oleh user. Yang kedua, mengolah data. Hardware berfungsi untuk mengolah data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Output ini akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus sehingga user mampu melihat dengan mudah output yang telah didapat. Yang keempat, menyimpan data. Hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Sekarang kita masuk di jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat masukan merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data. Contohnya seperti gambar, teks, video, audio ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam input device. Yang pertama, mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Yang kedua, keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer. Yang ketiga, webcam, alat untuk komunikasi pada saat melakukan video call. Di samping ini adalah contoh gambar dari keyboard, mouse, dan webcam. Yang kedua, proses device. Proses device atau perangkat pemrosesan merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam proses device. Yang pertama, VGA. Yang kedua, RAM, dan yang ketiga, CPU. VGA berfungsi untuk mengolah informasi berupa data grafis. Yang kedua, RAM. RAM berfungsi untuk menentukan kecepatan akses komputer, dan yang ketiga, CPU. CPU berfungsi sebagai otak dan mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. Di samping ini merupakan contoh gambar dari VGA, RAM, dan CPU. Yang ketiga, output device. Output device atau perangkat keluarnya merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti oleh user. Informasi baru ini dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke dalam komputer seperti monitor, printer, atau proyektor. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam output device. Yang pertama, printer. Dan yang kedua, monitor. Printer berfungsi untuk mencetak informasi atau data yang dihasilkan. Dan yang kedua, monitor. Monitor berfungsi untuk menempelkan informasi baru yang telah diproses sebelumnya sehingga penggunaan dapat melihatnya. Di samping ini, contoh gambar dari printer dan monitor. Yang keempat, storage unit. Storage unit atau perangkat penyimpanan merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk dalam storage device yaitu hard disk internal berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di dalam komputer. Dan yang kedua, hard disk eksternal berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Salah satu jenis eksternal yaitu flash disk. Di samping ini merupakan contoh dari hard disk internal dan hard disk eksternal. Yang kelima, peripheral. Peripheral atau perangkat tambahan adalah komponen hardware yang membantu komputer dalam memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk dalam peripheral yaitu modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Di samping ini merupakan contoh gambar dari modem.
Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.